Terima kasih Anda masih di iNews Pagi, pemirsa, bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Cikal Multazam. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya, 1 toko parfum dan 8 pintu kontrakan di Tugu Utara Koja, Jakarta Utara ludes terbakar dini hari tadi. Banyaknya zat kimia membuat kebakaran yang menimpa toko parfum dengan cepat menjalar ke 8 kontrakan yang berada di belakangnya. Sebanyak 16 unit mobil damkar, 3 unit mobil pompa, serta 50 personel dikerahkan ke lokasi kebakaran. Kondisi toko yang terkunci sempat menjadi kendala petugas damkar saat memadamkan api. Api akhirnya dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Dugaan sementara, kebakaran akibat terjadi korsleting listrik di toko parfum. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Awal kita dapat informasi ada 65 yang terbakar adalah itu ruko parfum yang di belakang ini. Ya. Dan informasi berita diterima jam 01.38 menit. Untuk objek sendiri ada berapa lokasi dan yang terbakar atau berapa tempat yang terbakar? Untuk objeknya itu 1 ruko ini dan di belakang itu ada 1 rumah dipetak-petak menjadi 8, ya menjadi 8 yang Pemirsa, ribuan botol miras dan beragam jenis narkoba dimusnahkan tim Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Pemusnahan guna mencegah penyalahgunaan barang bukti. Ribuan miras ini dimusnahkan dengan cara dilindas. Sedangkan pemusnahan narkoba dilakukan dengan cara dibakar. Sepanjang tahun 2023 hingga awal tahun 2024, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat berhasil menyelesaikan berbagai macam perkara penyalahgunaan narkoba, penjualan obat tanpa izin edar, serta penyakit masyarakat. Barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya 4.428 botol minuman keras berbagai merek, narkoba jenis sabu seberat 8,197 kg, 21,101 kg ganja kering, 1,208 kg tembakau sintetis, 7.906 butir obat-obatan tanpa izin edar, hingga 996 butir obat terlarang. Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melaksanakan pemusnahan barang bukti dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau sudah inkrah penanganan perkara tahun 2023 dan 2024. Adapun yang kita musnahkan adalah sabu-sabu sebanyak 8.197 gram, kemudian ganja 21.101 gram, tembakau sintetis 1.208 gram, obat terlarang lainnya 996 butir, obat tanpa izin edar 7.906 butir, minuman keras 4.428 botol, barang bukti lainnya pakaian bebas dan lain-lain. Pelaksanaan pemusnahan ini disaksikan oleh masyarakat dan saksi yang sudah kita undang serta disaksikan oleh teman-teman media. Mudah-mudahan dengan penyelesaian pelaksanaan ini tuntaslah penanganan perkara yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Demikian. Diharapkan pemusnahan barang haram ini dapat memberikan efek kejut bagi para pelaku tindak kejahatan, sehingga bisa tercipta suasana aman dan nyaman selama bulan suci Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan di bidang kepabean, kantor Bea dan Cukai Batam, pemirsa, ini memusnahkan ribuan botol minuman keras dan jutaan batang rokok ilegal. Selain miras dan rokok, BC Batam juga memusnahkan ratusan telepon genggam. Jajaran Aswa 2 dari lingkungan Kementerian Keuangan. Ribuan botol minuman keras atau miras ilegal dimusnahkan dengan cara digilas menggunakan alat berat. Miras yang masuk secara gelap ke Batam ini merupakan hasil penangkapan petugas Bea dan Cukai Batam dalam 2 tahun terakhir. Selain miras berbagai merek, petugas Bea dan Cukai juga memusnahkan jutaan batang rokok ilegal serta barang elektronik berupa telepon genggam. Miras ilegal ini masuk ke Batam dengan cara diselundupkan melalui sejumlah pelabuhan.
Nilai barang untuk ribuan miras impor ilegal, rokok, dan telepon genggam mencapai 10 miliar rupiah. Barangnya berbagai macam, ada narkoba, minuman, rokok, barang elektronik, dan kemudian barang-barang ilegal lainnya. Dan kalau kemudian kita tahu barang-barang ini sampai lolos, tentunya bisa merusak ekonomi kita. Letak geografis Batam yang berdekatan dengan negara luar kerap menjadikan Batam sebagai pintu masuk barang-barang ilegal. Hal ini juga diperparah dengan panjangnya garis pantai yang mempermudah para pelaku penyelundupan memasukkan barang-barang ilegal ke Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, di Reskrimum Polda Jawa Barat menggelar rekonstruksi pembunuhan cinta segitiga yang mayatnya ditemukan di Banjar, Jawa Barat. 24 adegan diperagakan ketika pelaku. Di Treskrimum Polda Jawa Barat menghadirkan 3 tersangka DP, DA, dan MR dalam rekonstruksi pembunuhan cinta segitiga yang menghilangkan nyawa Indriana Dewi Eka Saputri. 23 adegan diperagakan ketiga tersangka di Polsek Babakan Madang dan kawasan Bukit Pelangi, Kabupaten Bogor. Dalam rekonstruksi, aksi pelaku menghabisi korban terungkap di adegan 14 dan 15. Jadi hari ini kita melaksanakan rekonstruksi di 7 TKP, dari mulai tempat kosnya Devara, kemudian bengkel tempat menjemput Reza, kemudian juga apartemen, sampai dengan tempat korban dilakukan eksekusi di Bukit Pelangi. Seluruhnya ada 24 adegan. Polisi berencana rekonstruksi susulan di wilayah Banjar untuk memperkuat proses penyidikan. Ketiga pelaku terancam hukuman mati atas dugaan melakukan pembunuhan berencana. Pemirsa, relawan perempuan dan anak Partai Perindo mendampingi korban kasus penganiayaan ke penyidik unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Depok. Pelaku penganiayaan adalah kekasih korban yang merupakan karyawan di perusahaan swasta. Korban penganiayaan oleh kekasihnya berinisial DSI 24 tahun mendatangi penyidik unit PPA Polres Metro Depok. Didampingi RPA Perindo, korban ingin mengetahui tindak lanjut laporan terhadap pelaku berinisial RG. Kasus ini sendiri telah masuk tahap dimulainya penyidikan oleh pihak kepolisian. SPDP ini juga sudah diterima oleh terlapor yang dikatakan bahwa surat dimulainya penyidikan sudah diterima. Artinya sebentar lagi akan setelah proses itu akan ditetapkan tersangka dan kemudian juga barang bukti akan disita semua, kemudian yang terlapor ini akan segera ditahan. Selama proses berjalannya kasus ini semua berjalan lancar, dan terima kasih juga untuk RPA Perindo yang sudah membantu menangani kasus ini. RPA Perindo akan terus mengawal dan melakukan pendampingan terhadap kasus yang dialami korban penganiayaan ini hingga putusan pengadilan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.